Terus? Kalau seandainya dibatalkan, apakah harus gimana ya? Maksudnya, apakah harus ganti rugi atau gimana ya? Sampean sudah tanda tangan kontrak, terus Udah mau dibeliin tiket. Sudah dibeliin. Oh, sekarang sampean di Indonesia. Iya. Di Indonesia ya iya no Mbak. Piye toki? Lelapo kok dibatalkan? Ya ada sedikit kendala sih, atau enggak kalau diundur kayak gitu bisa enggak ya? Masya Allah, sampean ini sudah mengecewakan beberapa pihak loh Mbak. Satu, mengecewakan majikan. Kedua, mengecewakan agen yang sudah ngasih majikan ke sampean. Ketiga, sudah mengecewakan PT yang sudah prosesnya sekian banyaknya, kayak gitu loh. Kalau mau diundur, tinggal sampean diskusi sama agen. Apa alasannya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Kenapa diundur Mbak? Halo? Iya, terima kasih. Loh, iya Toki. Oke teman-teman. Hah? Oke teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Mohon maaf, kita sebenarnya baru bangun. Saya lagi nyiapin sarapan buat bojoku, tapi tilang-tilung ada telepon masuk. Akhirnya saya angkat. Dan ternyata mbaknya ini sudah proses di PT, terus sudah turun visa, sudah ada tiket jadwal untuk terbang. Nah, tiba-tiba mbaknya kepengen cancel. Intinya bayar apa tidak? Ya mau nggak mau ya harus bayar toh ya. Orang kita proses itu sepeser pun kita tidak mengeluarkan uang. Paling nggak bertanggung jawab dan nggak konsisten. Nah, kata bujuku, proses yang seperti ini yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten. Artinya dia proses ke PT itu hanya emosional. Mungkin lagi kebutuh duit, mungkin lagi ada masalah dengan suaminya, atau mungkin ada masalah dengan anaknya, atau mungkin kebebel utang kayak gitu ya. Di saat suasana emosional, ujung-ujungnya pokoknya pengen berangkat kerja ke Hong Kong, asal masuk PT, proses, ya rezekinya mungkin mujur ya, dapat majikan. Selepas dapat majikan, mbaknya pun mungkin ya, untuk saat ini kan kemungkinan kebanyakan itu kan prosesnya kan boleh nunggu di rumah. Mungkin hubungannya dengan suaminya sudah baik-baik saja. Mungkin utangnya wis terlunaskan, kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya diundur. Kalaupun seandainya ada masalah keluarga ataupun mungkin masalahnya ingin ngundur jadwal penerbangan, mungkin karena anaknya sakit atau orang tuanya sakit, ini dan itu, ya kita harus kembali ke awal kayak gitu loh. Niat kita kerja ke Hong Kong itu benar-benar sepeser pun untuk saat ini kita potong gaji itu tidak mengeluarkan uang. Kalau masalah transport itu ya biasa, karena kita nggak mau stay di PT kayak gitu ya, wirawiri untuk ini dan itu, ya itu kita harus modal untuk biaya transport, biaya nanti mungkin kalau kita harus menggok ke warung beli es teh, es tebu kayak gitu. Tapi intinya untuk proses ke Hong Kong itu tidak murah teman-teman ya. Makanya kenapa kok kita diukur dengan potong gaji yang sekian bulan kayak gitu ya, karena melibatkan beberapa pihak kayak gitu. Jadi untuk teman-teman siapapun yang kepengen kerja ke Hong Kong, otomatis yang posisinya di Indonesia, tolong konsekuensinya. Ataupun mungkin teman-teman yang lagi nunggu visa, mungkin di Makau atau mungkin di Indonesia, itu banyak sekali kendala seperti ini. Kayak saya sendiri juga kadang sedikit banyak itu juga pernah mengalami. Itu mengecewakan loh. Kalau kita sudah ada jadwal sebelumnya ya, kita cari majikan kayak gitu ya. Biasanya kalau saya ya proses dapat majikan, oke, majikan seperti ini loh mbak kondisinya, tidurnya mungkin satu kamar sama anak atau sama nenek, terus di rumah mungkin ada anjingnya atau kucingnya kayak gitu kan. Oke siap nggak kayak gitu kan? Oke siap kayak gitu ya. Lah kalau sudah oke dan siap kayak gitu ya, harus kita konsisten untuk mau melanjutkan prosesnya kayak gitu loh. Terus sebelum kita tanya, Mbak serius loh ya, kita sudah mulai proses, tolong jaga kesehatan, tolong jaga niatnya, jangan sampai nanti sampean meletre di saat
jadwal penerbangan kalau sudah bisa turun kayak gitu ya. Karena sekarang ini sudah mulai proses, sampean oke, majikan oke, otomatis majikan sudah mulai bayar. Proses sudah berjalan. Jadi majikan itu perlu nunggu sampean. Di saat visa sudah turun, kalau nanti PT ngasih info untuk datang ke PT, proses medikal, terus habis itu proses untuk PAP, penerbangan kayak gitu, ya ikuti prosedurnya dari PT kayak gitu ya, karena kita nggak bisa berangkat sendiri tanpa PT. Mau nggak mau, enak nggak enak, kita harus sedikit banyak itu menghargailah kerja keras PT. Oke, PT dapat uang, tapi kita memang nggak bisa terbang tanpa PT. Oke, darling, tolong dilanjut. Tak nyepak obat. Jadi pasti ya ini yang menjadi ketakutan, ini yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kebingungan oleh orang-orang yang memproses ya. Jadi ketika anakku sakit, bapakku sakit, suamiku sakit, suamiku nggak boleh, anakku begini, jadi aku harus mundur. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dimana bahwa kesiapan kita dalam menyiapkan diri untuk berjuang dan berperang itu kalah. Jadi efek yang ditimbulkan nanti, makanya inilah yang menyebabkan agent-agent itu kadang-kadang ya kalau memproses itu lebih memilih yang ada di Hong Kong, yang sudah nyata dilihat oleh mata. Jadi kadang-kadang anak-anak itu juga ada yang ada yang bilang, aku ganti majikan tapi aku nunggu visa di Indonesia. Nah, tadi dia dimatikan kepengennya karena kita nggak ada pembelaan ya, makanya langsung dimatikan. Ya terus dia mematikan itu, dia ya aku nggak ngerti ya. Jadi dia berharap bahwa apa yang kita sampaikan itu akan memberikan dukungan, memberikan solusi, memberikan gambaran buat dia. Ya kalau bojoku jawabannya begitu, karena dia udah pernah dikecewakan dengan hal yang seperti itu gitu. Nah, kalau saya kembali lagi, itu yang menyebabkan agent-agent itu selalu negative thinking, ya kan? Ya kan, karena ya tidak semua orang, saya bilang ini tidak semuanya. Jadi ada beberapa sebagian. Akhirnya kadang-kadang mereka lebih memilih enggak lah daripada berisiko, enggak lah. Jadi orang-orang yang benar-benar, yang orang artinya yang memang niat itu akan dianggap sama seperti kayak mbaknya tadi gitu. Nah itu sudah psikologis ya. Kita dalam satu keranjang ya kan, ada jambu, satu keranjang itu ada jambu, kemudian kita pas tepat yang kita ambil itu jambunya busuk satu, padahal itu masih ada 9. Kalau dia bijak, kalau dia oke, pasti akan dibukai dulu, lebih berhati-hati. Minimalnya setelah buka yang busuk itu dia akan lebih berhati-hati untuk membukai 9 keranjang tadi. Tapi ada yang satu busuk udah satu keranjang dibuang semua. Nah ini psikologi ya teman-teman. Jadi Indonesia itu ya, saya nggak bicara ya negara kita bicara manusia aja. Pejabat itu juga sudah disumpah untuk tidak korupsi. Siapapun manusia dalam melakukan perjanjian di depan itu memang sudah harus, komitmen di belakang itu juga harus dipegang. Jadi sebisa mungkin kondisikan kalau memang sampean sudah mau berangkat ke Hong Kong, ya sekali lagi apapun yang akan terjadi di rumah ya kan, sampaikan ke keluarga semuanya, saya berangkat tanggal sekian. Entah nanti ada yang kecelakaan, entah ada yang nanti sakit, harus nunggu 40 hari, 30 hari, saya tetap harus berangkat. Sampaikan itu semuanya sebelum terjadi apa-apa kepada keluarga. Ya, kemauan keras kalian mau dianggap bangkang, balelo, nggak punya hati, nggak punya perasaan. Itu sebenarnya nggak seperti itu, tapi sampean menjaga komitmen dan janji. Kalau sampean pingin diundur ya sampaikan ke agent, sampaikan ke PT. Tapi jelas itu ketika sampean menyampaikan itu, kekecewaan itu akan muncul gitu. Ya kalau jadi ya begitulah ceritanya. Dan tadi langsung dimatiin karena bojoku tidak ada pembelaan.
karena dia pernah ngerasa sakit dan kecewa di saat ada yang diproses ngoyo-ngoyo, telepon kiri kanan atas bawah, riwa-riwa ke imigrasi, yang ditolong ternyata tidak menghargai atas komitmen dan kerja keras itu. Dan kadang-kadang di sini seolah-olah kadang-kadang karena nggak bayar loh ya, di awal kan nggak bayar semuanya potongan, jadi mereka merasa aku nggak kehilangan apa-apa kok. Nah itu loh, itu aku juga nggak ngerti ya perasaan. Tapi it's okay, nggak perlu dihujat ya teman-teman, nggak perlu dikomen yang jelek-jelek. Kita doakan aja bahwa dia tersadar, dia punya tanggung jawab, dia punya komitmen, walaupun mereka punya keluarga yang memang harus dijaga atau ada sesuatu hal yang terjadi di keluarganya, dan mudah-mudahan baik-baik saja, nggak jadi cancel, mbaknya terjadi semangat untuk tetap berangkat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.